Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah kita menonton video yang kedua tadi, muara pemikiran kita akan semakin terbuka. Apakah kita sudah siap melaksanakan kurikulum Merdeka? Atau kita masih takut? Apa sih? Karena masih tanda tanya, apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Jawabannya 2 video tersebut. Baik, akan saya ulangi sedikit terkait dengan tayangan video yang kedua. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menerjemahkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum operasional. Yang pertama, menerjemahkan capaian menjadi tujuan belajar, menyusun struktur kurikulum operasional secara mandiri, dan merancang pembelajaran berbasis proyek. Ini Bapak Ibu, inti dari kurikulum Merdeka. Kemudian, poin-poin mana saja yang berkaitan dengan capaian pembelajaran. Satuan pendidikan perlu merumuskan alur, jadi dirumuskan secara mandiri. Kompetensi yang ingin dibentuk dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yang lebih terintegrasi. Sebuah kompetensi merupakan perpaduan dari dimensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tadi muncul di chat, ada yang tanya bagaimana penilaian tentang kompetensi sosial dan kompetensi sikap. Nah, di sini nanti akan dikupas. Jadi perpaduan ini menjadi kompetensi sosial emosional. Jadi ada kompetensi tersendiri yang sudah dicanangkan. Bapak Ibu bisa buka di PP seperti yang disampaikan Pak Risman, PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Lanjut. Di sini ada pertanyaan pemantik. Sudahkah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran berbasis proyek? Ini pertanyaan pemantiknya. Apakah kita selama ini melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Apakah ada guru yang sudah melaksanakan kegiatan berbasis proyek? Ada. Jadi proyek itu produk, hasil karya, portofolio. Dan proyek ini tidak harus dalam bentuk sesuatu yang betul-betul signifikan atau berbasis teknologi. Katakanlah anak-anak setelah kita berikan tugas proyek, anak-anak sudah menuliskan tugasnya dalam bentuk kertas post-it. Nah, sehingga ketika anak-anak diberi tugas seperti itu, di dalam kelas nanti harus ada yang namanya kertas plano untuk menyimpan, menempelkan tugas hasil proyek anak tersebut. Sehingga nanti kelas itu ramai. Apakah hal yang semacam itu sudah dilakukan di kurikulum sebelumnya? Sudah. Sebetulnya kan itu. Jadi tidak ada perbedaan. Bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu? Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis proyek adalah bahwa proyek tidak harus menggunakan teknologi atau fasilitas yang canggih. Proyek yang paling baik adalah yang sesuai dengan kondisi dan konteks lokal. Yang ada saja Bapak Ibu di lingkungan sekolah, di sekitar sekolah, di dalam sekolah. Jadi dalam konteks ini sekolah tidak harus memaksakan bahwa sekolah harus seperti sekolah A. Kalau memang kondisi sekolah B itu tidak sama dengan kondisi sekolah A, tidak usah memaksakan harus sama dengan kondisi sekolah A. Kenapa? Nanti sekolah B tersebut akan memiliki ciri khas sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka. Pembelajaran berbasis proyek ini bersifat lintas mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan dalam kelompok, jadi tugas individu, bukan tugas individual. Jadi bukan tugas mandiri seperti PR. Jadi proyek ini dilakukan secara berkelompok. Kenapa? Di sana nanti anak-anak akan berkolaborasi dengan teman yang lain.
Pembelajaran berbasis proyek ini bersifat aplikatif, bukan berbasis buku teks saja. Atau kayak kalau kemarin itu anak-anak ketika diberi tugas, silakan anak-anak dikerjakan LKS-nya halaman sekian. Itu berbasis buku teks. Tapi sekarang guru tidak harus seperti itu. Jadi harus ada variasi di dalam memberikan proyek kepada anak-anak. Lanjut. Ini Bapak Ibu, saya kira ini sudah tidak usah dibahas lalu panjang karena tadi sudah didengar dan sudah dijelaskan. Saya kira sama materinya dengan yang disampaikan Pak Kabid dengan Pak Kasih tadi. Ini Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan juga perlu menyusun struktur kurikulum operasional dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memutuskan bagaimana membagi jam pelajaran. Karena jam pelajaran itu tidak dikunci dalam setiap minggu, akan tetapi disusun selama 1 tahun. Kemudian, cara membaginya bagaimana? Mewajibkan mata pelajaran SMP informatika, kemudian memutuskan untuk memasukkan atau tidak mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah SD sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi di SD itu ada mata pelajaran pilihan nanti bahasa Inggris. Kemudian dalam kurikulum Merdeka dan jam pelajaran tidak lagi dikunci selama per minggu, tapi dibuat selama 1 tahun. Ini Bapak Ibu sama seperti tadi. Materinya nanti biar bisa dibaca sudah saya kirim ke panitia. Ini sama untuk SD sama. Lanjut. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi. Visi pendidikan Indonesia. Jadi kurikulum itu berhasil. RPP itu bisa dikatakan berhasil apabila ada ketercapaian di dalam visi tersebut. Apa visi pendidikan di Indonesia? Ini Bapak Ibu. Kita harus tahu. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila, atau nanti sudah ada yang mengatakan profil pelajar Indonesia. Ya sama, kontennya yaitu yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini Bapak Ibu, ada materi berkebinekaan global. Kemudian, guru merdeka belajar. Nah, ciri khasnya guru merdeka belajar atau guru merdeka mengajar, atau guru di era kurikulum merdeka sekarang ini, satu, guru itu mandiri. Jadi bukan guru merdeka bebas menentukan bebas dalam arti luas. Jadi guru itu apa katanya guru, saya mau ngajar kayak apa, model kayak apa, yang penting jam saya terpenuhi, tidak Bapak Ibu. Jadi guru itu adalah mandiri, berpihak pada murid. Pembelajaran berpihak pada murid ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 konten. Yang pertama adalah konten, ada diferensiasi konten, kemudian yang kedua ada diferensiasi proses, kemudian yang terakhir ada diferensiasi produk. Manajemen pembelajaran. Jadi guru menjadi pemimpin pembelajaran. Murid pun juga menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi yang berikutnya inovasi pengembangan sekolah, kemudian yang terakhir adalah sesuai kode etik.